Film ini menceritakan tentang seorang gadis batang kara yang harus menjalani hidupnya dengan sangat berat setiap harinya. Gadis itu bernama Ah Hyung. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu tunggal yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Bahkan ibu tunggal itu harus rela berpisah dengan anaknya. Nah, apa hubungan antara Ah Hyung dengan ibu itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang mahasiswi cantik bernama Ah Hyung lagi mengikuti perkuliahan prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Selain menjadi seorang mahasiswi, ia juga harus menjadi seorang pekerja paruh waktu untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Suatu hari, ketika ia berada di apartemennya, beberapa teman sewaktu di panti asuhannya datang mengunjungi Ah Hyung dan teman satu kamarnya, karena Ah Hyung ini tinggal bersama dengan temannya. Awalnya Ah Hyung ingin menagih hutang pada salah satu temannya, tapi karena temannya gak punya uang, akhirnya temannya membayar utang dengan cara membantu Ah Hyung untuk mencarikan pekerjaan. Pekerjaan yang ia sarankan adalah menjadi seorang penjaga bayi dari seorang wanita yang bekerja di bar. Keesokan harinya, Ah Hyung pun menemui ibu bayi yang akan ia jaga. Wanita itu bernama Yong Chae. Awalnya Yong Chae ini ragu untuk mempekerjakan Ah Hyung karena melihat usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Tapi setelah melihat bagaimana cara kerja Ah Hyung, Yong Chae pun berjanji akan menghubunginya kembali. Akhirnya Ah Hyung dihubungi dan keesokan harinya ia mulai melakukan pekerjaannya. Pada saat itu Yong Chae menjelaskan apa saja yang harus ia lakukan dan apa aja yang ia butuhkan. Setelah itu Yong Chae pun meninggalkan mereka dan pergi bekerja di bar seperti biasanya. Di hari pertama ia bekerja, tidak membuat Ah Hyung kesulitan merawat Hyuk. Hyuk itu adalah nama bayinya. Nah, ada beberapa hal yang ternyata Ah Hyung ini belum terbiasa. Misalnya, kayak si bayi itu gumoh dan lain sebagainya. Awalnya Ah Hyung mencoba melaporkan hal itu, tapi Yong Chae bilang kalau itu adalah hal yang biasa terjadi. Pada saat menjaga bayi itu, Ah Hyung mencoba membuat jurnal sederhana dan meminta Yong Chae untuk membacanya. Tapi sayangnya Yong Chae sama sekali gak tertarik sama hal itu. Pada malam harinya, ketika Yong Chae kembali ke rumah, Ah Hyung dikejutkan dengan melihat kondisi Yong Chae yang sedang mabuk berat. Setelah itu Ah Hyung pun mengambil gajinya dan segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Ah Hyung kembali ke apartemen untuk bekerja dan bermain bersama bayi itu. Namun pada saat itu Yong Chae terlihat kurang menyukai kedekatan mereka. Nah, pada saat yang bersamaan, Ah Hyung meminta izin membawa Hyuk keluar jalan-jalan ke taman. Akhirnya mereka bertiga jalan ke taman dan gak lama kemudian Yong Chae pun meninggalkan mereka untuk pergi bekerja. Setelah Yong Chae pergi, Ah Hyung membawa bayi itu kembali ke rumah. Namun pada saat itu, tanpa diduga, ada seorang wanita yang tidak ia kenal memaksa masuk dan meminta Ah Hyung untuk memanggil Yong Chae. Kalau enggak, dia akan melaporkan mereka ke polisi. Gak lama kemudian Yong Chae pun datang dan mengancam wanita itu dengan sebuah pisau. Ternyata Yong Chae mempunyai utang kepada wanita itu karena sebelumnya ia berjanji akan menjual bayinya sebagai gantinya. Hidup Ah Hyung yang rumit gak sampai di situ aja. Saat kembali ke rumah, ia bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang karena teman satu kamarnya itu sangat manja dan gak bisa apa-apa. Beberapa kali mereka juga harus berdebat karena hal-hal kecil. Sementara di tempat lain, Yong Chae juga gak bisa tenang dengan pekerjaannya. Ia harus menghadapi berbagai masalah yang membuatnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Di malam itu, Yong Chae mengajak Ah Hyung untuk bertemu di luar. Ia pun sengaja datang dan membawa Hyuk yang lagi tidur. Pada saat itu Ah Hyung membawanya berjalan di sekitar kampusnya. Mereka berdua mengelilingi kampus itu hingga akhirnya Ah Hyung dan Yong Chae berhenti di sebuah kelas. Pada saat itu dapat dilihat kalau Yong Chae ini sebenarnya sangat ingin melanjutkan pendidikannya. Tapi sayangnya nasibnya itu kurang beruntung. Menjadi seorang mahasiswi dan pekerja paruh waktu membuat Ah Hyung melupakan beberapa tugasnya. Bahkan ia juga lupa mengerjakan tugas praktikumnya.
Awalnya Ah-yong ingin menunda tugasnya, namun dosennya mengatakan hal itu akan berpengaruh padanya dan ia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ia juga memberikan rekomendasi tempat praktikum yang baik untuk Ah-yong. Pada saat yang sama, Yong-chae kewalahan merawat bayi itu karena bayi itu menangis sepanjang hari. Bahkan, ia sampai membiarkan anaknya itu karena udah gak sanggup mendiamkannya. Gak lama kemudian Ah-yong segera datang dan menggendong bayi itu, dan bayi itu langsung terdiam di pangkuannya Ah-yong. Gak lama setelah itu Ah-yong pun minta izin untuk melakukan praktikum selama 1 bulan di tempat penitipan anak. Dan dia juga akan berjanji mencarikan penggantinya selama ia menjalani praktikum. Awalnya Yong-chae gak terima dengan keputusan Ah-yong, tapi ia juga gak punya pilihan lain. Pada malam harinya ketika Yong-chae baru aja pulang kerja, ia melihat Ah-yong yang lagi tertidur. Ia pun segera melihat bayinya dan menggendongnya tanpa sepengetahuan Ah-yong karena dia udah tertidur lelap. Namun pada saat itu bayinya sama sekali gak mau ngelihat ibunya. Akhirnya ia meletakkan bayinya kembali ke tempat tidur bayi dan lupa menutup pembatas tempat tidurnya. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah ruang kelas untuk menenangkan diri. Setelah beberapa lama berada di sana, ia menerima telepon dari Ah-yong yang mengatakan kalau anaknya itu baru aja jatuh dari box tempat tidurnya. Bayinya mengalami retak di bagian tengkorak dan harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Pada saat itu, Ah-yong menjelaskan kalau dia sudah mengunci pembatas box tempat tidur bayinya, tapi di sana Yong-chae terus menyalahkan Ah-yong padahal itu salah dia sendiri. Tapi dia malah nyalain Ah-yong untuk menutupi kesalahannya. Setelah bayi itu pulih, dokter menyarankan agar bayi itu dirawat oleh penjaga bayi lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan Yong-chae yang tidak memungkinkan untuk merawatnya sendirian. Tapi pada saat itu Yong-chae kesulitan mencari penjaga bayi karena tarifnya yang sangat mahal. Gak cuma itu aja, biaya pengobatan bayi itu juga sangat mahal di luar dugaannya. Karena gak punya pilihan lain, ia pun meninggalkan Yuk sendirian di rumah sakit dan kembali bekerja. Namun pada saat itu bosnya memarahinya karena Yong-chae meninggalkan bayinya sendiri di rumah sakit. Ia juga menyalahkan Yong-chae karena dia nggak mau mendengarkan perkataannya. Dulu ia meminta Yong-chae untuk memberikan bayinya kepada orang lain. Pada saat yang sama, wanita itu juga meminta Yong-chae untuk menuntut Ah-yong karena keteledorannya sampai menyebabkan Yuk jatuh dari box bayinya. Setelah itu Yong-chae pun memutuskan untuk merawat Yuk sendirian. Tapi sayangnya ia malah kewalahan menjaga bayinya sendiri. Ia bahkan terlihat sangat tertekan akibat tidak tahu harus melakukan apa karena Yuk yang tidak mau diam dan menangis sepanjang hari. Keesokan harinya ternyata Yong-chae benar-benar menuntut Ah-yong. Namun Ah-yong mencoba menjelaskan kalau ia tidak punya uang. Pengacara Yong-chae pun memberikan pilihan lain yaitu berdamai jika ia tidak ingin dipenjara. Mendengar hal itu, Ah-yong segera keluar dan segera mencari keberadaan Yong-chae. Namun sayangnya ia tidak berhasil menemukannya. Bahkan sandi apartemennya telah diganti dan ia juga sudah mulai berhenti bekerja. Ternyata Yong-chae telah meninggalkan kota itu dan mengikuti kursus salon. Sedangkan Yuk dijual kepada wanita yang menemuinya di apartemen beberapa waktu yang lalu. Wanita itu datang untuk meminta tanda tangan penyerahan bayi itu, dan wanita itu juga memintanya untuk tidak mengunjungi bayi itu lagi. Pada malam harinya, Yong-chae malah datang dan memantau wanita itu. Di malam itu dari kejauhan ia melihat bayinya yang sedang menangis di tangan wanita itu. Merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Yong-chae pun kembali dengan menyetir mobil tanpa menyalakan lampunya. Hingga akhirnya hal tersebut membuatnya mengalami kecelakaan. Pada saat itu Ah-yong pun mendengar kabar tersebut dan segera pergi ke rumah sakit. Awalnya Yong-chae menolak kedatangannya dan memintanya untuk segera pergi, tapi bosnya Yong-chae malah meminta Ah-yong untuk tetap berada di sana dan merawat Yong-chae. Yong-chae pun segera meninggalkannya, tapi Ah-yong segera mengejarnya dan menanyakan di mana keberadaan bayi itu. Tanpa butuh penjelasan, Ah-yong sudah tahu kalau wanita itu menjual anaknya sendiri. Ah-yong mencoba mengatakan kalau hal itu adalah ilegal,
tapi Yongche mencoba menyelanya. Setelah mengalami beberapa hal berat, akhirnya Ah Hyung pun kembali ke rumah sakit dan menemui Yongche. Pada saat itu hubungan Yongche dan Ah Hyung terlihat jauh lebih baik. Namun pada saat yang sama Ah Hyung meminta ponsel Yongche, tapi dia nggak mau ngasih. Karena dia nggak mau ngasih, akhirnya Yongche berinisiatif untuk mencarinya sendiri. Setelah ia menemukan ponsel tersebut, ia kembali menghubungi wanita yang ia temui di apartemen beberapa waktu lalu. Ah Hyung menghubungi wanita itu tanpa sepengetahuannya Yongche. Ia mencoba menanyakan bayi yang akan diadopsi, tapi wanita itu memberikan harga yang sangat mahal. Karena dia nggak punya pilihan lain, Ah Hyung pun segera mendatangi rumah wanita itu. Diam-diam ia masuk ke dalam rumah dan segera mencari keberadaannya Hyuk. Tapi ketika ia ingin membawa Hyuk kembali, ia malah ketahuan dan wanita itu udah pasti mencegahnya. Bahkan tanpa disengaja, ia melukai Ah Hyung pada saat merebut bayi itu. Pada saat yang sama, Hyuk pun menangis dan memanggil ibunya. Melihat ketulusan di wajah gadis belia itu, akhirnya wanita itu pun luluh dan segera membiarkan keduanya pergi. Kedatangan Ah Hyung yang membawa Hyuk kembali ternyata tidak membuat Yongche bahagia. Ia malah khawatir kalau suatu saat ia tidak bisa membesarkan bayinya dan meninggalkan anaknya di panti asuhan. Gak cuma itu aja, Hyuk juga nantinya akan diejek karena ibunya yang tidak mampu membesarkannya. Namun tanpa diduga, dengan lantang Ah Hyung memberikan pengertian pada Yongche. Karena setiap orang pastinya mempunyai masalah yang berbeda-beda. Akhirnya Yongche pun tersadar dan ia segera melemparkan tokatnya dan menggendong anaknya itu. Melihat Yongche yang menangis, Ah Hyung pun segera mendekatinya dan berjanji untuk membantunya membesarkan Hyuk bersama. Ia melakukan hal itu karena baginya Yongche bukanlah orang jahat. Sementara keduanya sedang berbicara, bos yang memasak makanan untuk Hyuk, gak lama kemudian makanan tersebut pun siap untuk disajikan. Kemudian ketiga wanita itu menari bersama dan mencoba menenangkan Hyuk di malam itu. Kelihatannya mereka sih bahagia. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.